Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Video ini, mari kita belajar bersama dan sama-sama belajar. Ketemu lagi dengan saya, Rahmi Auliana Baiti. Pada pertemuan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai dengan materi operasi hitung aljabar. Check it out. Kita akan membahas operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar. Tetapi, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Contoh, 3A ditambah 5B ditambah 3C ditambah 2A ditambah 7C min 3B hanya dapat dilakukan dengan suku yang sejenis. Maka 3A tidak dapat ditambah dengan 5B, tetapi 3A dapat ditambah dengan 2A. Jadi semacam pengelompokan terhadap suku-suku yang sejenis, A dengan A, B dengan B, begitu pula C dengan C. Pangkatnya pun harus disamakan. Jika A pangkat 2 tidak akan sejenis dengan A saja, atau 5B pangkat 2 juga tidak akan sejenis dengan 3B. Jadi, operasi pengurangan penjumlahan pada aljabar hanya berlaku pada suku yang sejenis saja. Pada operasi penjumlahan, bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara mengelompokkan. Contoh, sederhanakan bentuk-bentuk aljabar di bawah ini, yaitu 2A plus 4B plus 3A. Bagaimana cara pengerjaannya? Mari kita kelompokkan suku yang sejenis, yaitu 2A dengan 3A. Dekatkan 2A dengan 3A seperti pada slide berikut ya, pada tampilan berikut nih. 2A plus 3A plus 4B. Kemudian agar lebih mudah kita kelompokkan kembali ya. Jadi 2 plus 3 dalam kurung 2 plus 3 A plus 4B sama dengan 5A plus 4B. Kenapa 5A? Karena di sini tidak berlaku perpangkatan. Soalnya ini pertambahan ya teman-teman, penjumlahan, maaf. Maksud saya penjumlahan ini. Jadi 2A plus 3A itu 2 dan 3-nya saja yang dijumlahkan. Jadi 5A. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu operasi pengurangan. Pada operasi pengurangan pun bentuk aljabar diselesaikan dengan cara mengelompokkan. Contoh 2x plus 3, Contoh 3x plus 6y plus 14x min 8y. Mari kita kelompokkan. X berdekatan dengan X, Y berdekatan dengan Y. Jadi 3X plus 14X plus 6Y min 8X. Nah, agar lebih mudah lagi, kita kelompokkan lagi ya. Kita kelompokkan lagi. Jadi 3 ditambah 4 plus
6 dikurang 8. Mengapa? Karena tadi X-nya tidak akan menjadi 2. Ini yang ditambahkan hanya angkanya saja ya, hanya koefisiennya saja, tidak dengan variabelnya. Jadi 3 ditambah 14 sama dengan 17, 6 dikurang 8 sama dengan min 2. Jadi hasil dari 3x plus 6y plus 14x min 8x, hasil akhirnya adalah 17x min 2y. Seperti itu teman-teman. Kita lihat contoh soal penjumlahan. Jumlahkan 3a plus 5b plus 7c dengan 5b plus 5a plus 3c. Ada dua cara pengerjaan. Yang pertama yaitu cara distributif atau mengelompokkan. Dalam kurung 3a plus 5b plus 7c ditambah dalam kurung 4b plus 5a plus 3c. Mari kita kelompokkan A dengan A, B dengan B, C dengan C gitu ya. Jadi 3a plus 5a ditambah dalam kurung 5b plus 4b ditambah dalam kurung 7c plus 3y. Karena koefisiennya akan dihitungnya, jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Jadi hasil akhirnya adalah 8a plus 9b plus 10c. Lalu ada cara kedua, yaitu dengan cara menyusun ke bawah seperti gambar yang tertera ya. Jadi langsung dikelompokkan saja, A dengan A, B dengan B, itu terlihat seperti gambar ya yang tertera. Itu sih lebih mudah sih menurut saya. Jadi tinggal disusun ke bawah ditambah, selesai. Selanjutnya yaitu contoh soal pengurangan. Kurangkan 2a plus 5b min 3c dengan a plus 3b plus 3c. Sebenarnya cara pengerjaannya masih sama ya teman-teman, hanya beda operasi saja. Jika tadi ditambah, sekarang dikurangi. Jadi kita buat dua kelompok dulu ya, yang di soal sesuaikan dengan soal. 2a plus 5b min 3c min dalam kurung a plus 3b plus 2c. Kita kelompokkan mana yang a dengan yang a, yang b dengan yang b, yang c dengan yang c. Jadi kita samakan berdasarkan variabelnya. 2a min a plus dalam kurung 5b min 3b plus dalam kurung min 3c min 2c. Oh iya ya, sebelumnya ada yang bertanya kenapa jadi plus. Di sini kita mengikuti apa ya? Jadi tanda min itu, tanda min dikalikan pada pada bilangan dalam kurung yang sebelah kanan. Min dikali plus jadi min, min dikali plus jadi min. Terus ketika kita mengelompokkan min, tanda min itu diikut sertakan. Misalnya di sini ada min a, 2a di min a, kelompokkan kan, ditambah. Kenapa ditambah? Karena emang di sana kan 2-nya juga akan ditambahkan. Seperti itu. Tambah dengan 5b. 5b nya dikurangi 3c. Kenapa dikurangi 3b? Tadi ya sudah dikalikan tanda min di luar kurung dengan tanda plus, dan plus dalam kurung yang sebelah kanan. Seperti itu sampai akhirnya dapat dilihat di gambar yang saya tampilkan,
hingga akhirnya adalah A plus 2B min 5C. Ada pengerjaan yang kedua, yaitu cara menyusun ke bawah seperti yang tadi, sifat penjumlahan, hanya beda operasi saja. Ini operasi pengurangan, disusun yang A di bawahnya yang A, yang B di bawahnya yang B, seperti itu. Hasilnya tetap akan sama, A plus 2B min 5C. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.